Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memuji Allah atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berdoa agar kita termasuk dalam deretan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah unik dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika dia lama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai seorang anak yang menjadi harapan Nabiullah Ibrahim untuk meneruskan estafet perjuangan beliau dalam menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan kepada umatnya kelak. Namun ketika Nabiullah Ibrahim diberikan seorang anak, lalu anak itu menjadi besar. Di saat anak itu menjadi tulang punggung Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Ibrahim menyembelih anak beliau yang sangat dia cintai. Subhanallah, dengan berbagai macam cara akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima keputusan ini sebagai satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian bagi dirinya atas kesyukuran nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh luar biasa ketika Nabiullah Ismail alaihissalam akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Allah ganti itu dengan sembelihan yang datang dari surga. Wa fadainahu bidzibhin azim. Satu sembelihan yang besar, yang inilah cikal bakal ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Dzulhijjah, di saat orang lain sedang melaksanakan ibadah haji, maka saat itu orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dia melakukan satu ibadah yang bernama kurban. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau Ismail itu merupakan ujian dari Allah buat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu bagaimana dengan Ismail buat kita? Mungkin kita tidak mengorbankan anak, tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Apa yang harus kita lakukan? Fasalli li rabbika wanhar. Kita disuruh sholat, kemudian kita juga disuruh berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka alangkah ruginya ketika datang bulan Dzulhijjah, ketika datang hari nahar, ketika masuk hari tasyrik yang 3 hari, sementara kita masih punya kelebihan harta, kita belum menjalankan ibadah kurban, membelikan hewan kurban untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarnya pahala berkurban tidak mengurangi pahala-pahala yang lain. Ketika kita punya harta lalu kita datangi pedagang kurban, di saat itu kita tawar, maka tawaran kita akan menjadi tasbih. Ketika hewan kurban itu dipotong,
lalu keluar darah, maka darah itu akan menjadi pengampunan buat kita. Dan ketika binatang itu kita rebahkan ke bumi, maka 7 lapis bumi akan memintakan ampunan kepada kita sampai hari kiamat. Subhanallah. Maka alangkah ruginya ketika kita diberikan kemampuan untuk berkorban, tapi kita tidak mau untuk berkorban. Bahkan Aisyah pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berkorban. Kemudian dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyaksikan kurbannya, karena darah yang keluar dari hewan kurban tersebut itu akan menjadi pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini saya mengajak baik diri saya sendiri ataupun kepada para pemirsa sekalian. Mari kita gunakan kesempatan ini, kita gali, kita rebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita keluarkan, ayo kita belanjakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk kita korbankan nanti ketika datang hari raya Idul Adha, kita berbondong-bondong menyaksikan hewan kurban kita. Mudah-mudahan hewan kurban ini dan apa yang kita kurbankan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak menerima darah dari sesembelihan kita. Allah juga tidak menerima daging dari sesembelihan kita. Tapi yang Allah terima adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menerima sembahan daging juga darah dari sesembelihan kita, tapi Allah akan menerima ketakwaan kita. Mudah-mudahan kurban yang kita lakukan ini di hari raya Idul Adha ini dan 3 hari tasyrik berikutnya akan menambah kedekatan kita kepada Allah dan juga akan menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebuah menjadi motivasi buat kita agar kita meraih ini kesempurnaan dalam beribadah di Idul Adha dan juga di hari tasyrik yang berikutnya, dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki, kita belikan sesembelihan, kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha al inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.